Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu dengan anggota 1 Lestari Febrianti, NIM 2016 00053. Yang kedua, saya Vina Naftasari, NIM 2016 00075 selaku moderator. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang akuntansi perbankan inkaso. Pengertian inkanso. Inkanso atau collection adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat-surat berharga yang dapat diambil atau dibayar segera kepada si pemberi alamat untuk keuntungannya. Dalam kaitannya, inkanso dikenal adanya bank pemrakasa dan bank pelaksana. Transaksi inkanso adalah penagihan cek atau bliat giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota yang berbeda. Bank pemrakasa adalah bank yang menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. A. Jenis inkaso. Yang pertama dilihat dari jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu pertama inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun. Contoh cek, bliat giro, ataupun surat berharga lainnya. Yang kedua, inkaso dengan warkat berlampiran, yaitu warkat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung. Contoh kwitansi, faktur, polis, asuransi, atau surat-surat lain yang disetujui bank. Yang kedua dilihat dari lalu lintas dananya, dibagi menjadi dua, yaitu satu, inkaso keluar, yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. Yang kedua, inkaso masuk, yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Yang ketiga, dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Yang pertama, inkaso melalui bank lain, yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Next. Mekanisme inkanso. A. Mekanisme inkanso saat ini atau via kantor bank sendiri. Penjelasan gambar ilustrasi di samping. 1. X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah A di Jakarta. Dalam hal ini, Y melaksanakan pembayaran pada X melaksanakan pembayaran pada Y dengan memberikan cek atau bliat giro Bank Surabaya kepada Y. Y selanjutnya menyetorkan cek atau bliat giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Bank A yang mempunyai kantor di Surabaya mengirim cek atau bliat giro tersebut via ekspedisi ke cabangnya Surabaya. Kantor cabang Bank A di Surabaya kemudian mengkliringkan cek atau bliat giro bank melalui clearing lokal Surabaya. Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkat tersebut. Jika warkat valid dan dana mencukupi, maka Bank B akan mendebit rekening nasabah X. Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dan cek bliat giro tersebut melalui penyelenggara clearing Surabaya. Bank A Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana atas cek dan bliat giro Bank B dari penyelenggara clearing Surabaya. Bank A Surabaya selanjutnya melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor
Bank A, Jakarta. Mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau Bliat Giro Bank B. Atas informasi tersebut, Bank A, Jakarta kemudian mengkredit rekening nasabah Y, Inskanso, melalui kantor sendiri biasanya relatif lebih cepat, terutama bila penyampaian hasil clearing antar kantor Bank A di Surabaya dan Jakarta dilakukan secara online. Namun demikian, masih tetap diperlukan waktu untuk pengiriman fisik warkat antar kota untuk penagihan cek atau Bliat Giro yang tentunya akan memakan waktu beberapa hari untuk pengiriman ke kota tujuan. Yang B, mekanisme inkaso saat ini atau via bank koresponden. Penjelasan gambar ilustrasinya adalah yang pertama, X merupakan nasabah Bank B Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran Y dengan memberikan cek atau Bliat Giro Bank B Surabaya. Y selanjutnya menyetorkan cek atau Bliat Giro tersebut ke rekening di Bank A Jakarta. Bank A yang tidak mempunyai kantor di Surabaya akan menginkasokan cek atau Bliat Giro tersebut melalui Bank C di Jakarta yang mempunyai kantor cabang di Surabaya. Bank C Jakarta selanjutnya mengirimkan cek atau Bliat Giro via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. Kantor cabang Bank C di Surabaya kemudian mengirimkan warkat Bank B melalui clearing loker Surabaya. Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkat tersebut. Jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B akan mendebit rekening nasabah X. Bank B selanjutnya menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek atau Bliat Giro tersebut melalui penyelenggara clearing Surabaya. Bank C Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau Bliat Giro dari penyelenggara clearing Surabaya. Bank C Surabaya selanjutnya melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank C Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau Bliat Giro Bank B. Bank C Jakarta selanjutnya menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana cek atau Bliat Giro kepada Bank A, dan Bank A selanjutnya akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Next. Mekanisme inskanso. C. Mekanisme inskanso bila dilakukan antar cabang bank sendiri. Mekanisme ini bila diilustrasikan dalam sebagai diagram proses adalah sebagai berikut. B. Akuntansi inkaso keluar. Inkaso bank adalah aktivitas bank yang mengandung ketidakpastian. Bank melakukan transaksi, namun tidak setiap transaksi bank akan memberikan hasil. Untuk mengetahui keberhasilan sistem inkaso, diperlukan waktu untuk konfirmasi. Selama waktu menerima amanat untuk menagih hingga tagihan berhasil atau tidak, transaksi ini harus dibukukan dalam rekening administratif. Mengingat bank pemrakarsa akan membayar kepada pihak pemberi amanat, kalau inkaso berhasil, maka transaksi ini sebenarnya transaksi bersyarat. Dengan demikian, pencatatan administratif ini dikelompokkan pada rekening kontingensi kewajiban. Next. Contoh transaksi inskanso antar cabang tanggal 10 Mei 2011. Bank A Semarang menerima amanat warkat inskanso setoran cek atau Bliat Giro Bank A di Bandung dari Amir untuk diinkansokan ke Bank A Bandung beban saudara Ali senilai 100 juta. Pada saat menerima setoran cek atau Bliat Giro warkat, Bank A Semarang selaku bank pemrakasa harus mencatat pada rekening administrasi sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 5 2011, rekening
CR Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan. Kredit 100 juta rupiah. Pencatatan di rekening administratif. Tanggal 10 bulan 5 2011. Rekening dari Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan debit 100 juta rupiah. Pencatatan di rekening real tanggal 10 bulan 5 2011. Rekening DR RAK Cabang Bandung di debit 100 juta pada JR Giro Amir 99.500.000, JR pendapat Komisi Inkaso 500.000. Pencatatan di rekening real tanggal 10 bulan 5 2011, rekening DR RAK Cabang Bandung di debit 100 juta pada JR Warkat Inkaso telah ditagih dan akan dibayar di kredit 100 juta. Pencatatan di Bank A Semarang, tanggal 10 bulan 5 2011, rekening DR Warkat Inkaso telah ditagih dan akan dibayar di debit 100 juta pada JR Kas di kredit 99.500.000, JR pendapatan Komisi Inkaso di kredit 500.000. C. Akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk akuntansi inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan rekening pihak ketiga, pihak tertagih. Contoh soal. Kelanjutan dari contoh sebelumnya bahwa Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro Ali sebesar 50 juta, beban tabungan Ali 20 juta, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin 30 juta. Pencatatan jurnal inkaso masuk di Bank A Bandung adalah tanggal 10 bulan 5 2011, rekening dari giro Ali debit 50 juta, dari tabungan Ali debit 20 juta, dari giro Amin debit 30 juta pada CR RAK Cabang Semarang kredit 100 juta. D. Transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat dengan wilayah clearing bank yang dituju. Tanggal 15 Mei 2011, nasabah Bank A di Jakarta bernama Y telah menjual barang-barang elektronik kepada X nasabah Bank B Surabaya. Total transaksi senilai 500 juta. Pada hari itu juga X menarik cek mundur untuk membayar kepada Y yang bisa dicairkan tanggal 20 Mei 2011. Tanggal 20 Mei 2011, Y setor ke Bank A untuk keuntungan gironya berupa cek Bank B Surabaya yang ditarik oleh X senilai 500 juta. Pencatatan di Bank A pada saat menerima setoran warkat inkaso adalah tanggal 10 bulan 5 2011. Rekening DR warkat inkaso disetor dan ditagihkan di debit 500 juta. Pencatatan di Bank A Jakarta. Tanggal 21 bulan 5 2011, rekening CR Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan kredit 500 juta. Tanggal 21 bulan 5 2011, dari RAK Cabang Surabaya debit 500 juta pada CR Giro Y kredit 499 juta. CR pendapatan Komisi Inkaso 1 juta. Pada saat penagih melalui clearing dengan Bank B Surabaya, tanggal 10 bulan 5 2011, rekening dari Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan debit 500 juta. Pada saat clearing dinyatakan berhasil dan dananya dinyatakan efektif. Tanggal 21 bulan 5 2011, rekening Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan debit 500 juta pada tanggal 21 bulan 5 2011, hari giro BI debit 500 juta pada CR RAK Cabang Jakarta kredit 500 juta.
Pencatatan di Bank A Jakarta. Penerimaan warkat untuk diinkasokan melalui clearing dengan Bank C Jakarta dicatat pada rekening administratif. Tanggal 21 bulan 5 2011, rekening CRRAR warkat clearing dikredit 500 juta. Ketika inkaso dinyatakan efektif oleh Bank C Jakarta. Tanggal 21 bulan 5 2011, rekening DR RAR warkat clearing didapat 500 juta, DR Giro BI didapat 500 juta pada CR Giro Saudara Y dikredit 500 juta. Pencatatan di Bank C Jakarta, tanggal 21 bulan 5 2011, rekening DR RAK cabang Surabaya didapat 500 juta pada CR Giro BI dikredit 500 juta. Pencatatan di Bank C Surabaya pada saat clearing penyerahan atau penagihan. Tanggal 10 bulan 5 2011, rekening dari RAR warkat clearing debit 500 juta. Pada saat dana dinyatakan efektif oleh Bank Indonesia Surabaya atau Bank B Surabaya, jurnal di Bank C Surabaya adalah tanggal 21 bulan 5 2011. Rekening dari RAR warkat clearing debit 500 juta, dari Giro BI 500 juta, pada CR cabang Jakarta kredit 500 juta. Pencatatan di Bank B Surabaya. Tanggal 21 bulan 5 2011, rekening dari Giro X debit 500 juta pada CR Giro B kredit 500 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.